proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamnak itu masih berjalan. Update-nya yang pertama, nanti hari Senin penyelidik akan mengambil keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemudian penyelidik juga telah berkoordinasi dan meminta keterangan Dewan Pers ya terkait beberapa video yang diajukan sebagai bukti untuk dilakukan pendalaman. Apakah video tersebut merupakan produk jurnalistik atau bukan? Keterangan terbaru dari Polda Metro Jaya, aku lihat tadi Kombes Adi Arisyam Indradi mengatakan bahwa hari Senin nanti itu akan ada pemanggilan untuk sejumlah saksi, salah satunya adalah RS. Dugaannya apakah Roy Suryo atau Rismon Sianipar ya namanya. Plus juga dengan barang bukti yang diberikan ke Polda adalah rekaman-rekaman wawancara mereka. Ini ditanya dulu ke Dewan Pers, apakah ini adalah bentuk produk dari jurnalis ataukah jatuhnya kayak yang dituduhkan terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, Rismon Sianipar, hari Senin Anda menjanjikan akan datang di Polda Metro Jaya. Anda tidak boleh manggil lagi. Nasib Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli. Kini nasib mereka di ujung tanduk. Setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli melalui uji forensik dan dokumen resmi, pintu damai yang sempat coba dibuka resmi ditutup. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tifa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dr. Tifa. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Gitu ya guys, jelas sekali bahwa ijazah Pak Jokowi S1-nya dari UGM dinyatakan asli 100%. Dan kini gerombolan sakit hati Roy Panci, Dr. Tifa, Rismon, Rizal Fadlah, CS sekarang sedang meradang karena bentar lagi akan diciduk satu persatu, bahkan diringkus ya guys. Kita sekarang ini tinggal menunggu ya kan para pembenci Pak Jokowi yang tukang fitnah dan tukang menebar berita hoax ya memakai baju oranye. Bareskrim bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, kalau sampai ke penegak hukum bilang asli, kira-kira masih si Suryo Panci itu masih ngomong nggak dia? Ya, kira-kira dia ngomong apa kira-kira nanti di podcast Aiman dan lain sebagainya. Kira-kira oh ya ini peneliti forensik dan segala macam, mampus kau ya kan. Kita kawal dia sampai masuk penjara teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baik, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu akhirnya sudah terbantahkan setelah Bareskrim Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik atau bisa dikatakan asli. Laporannya pun sudah dihentikan penyidikannya karena posisi Pak Jokowi itu di Bareskrim sebagai terlapor, yang melaporkan itu orang-orang TPUA. Teman-teman tahulah siapa di dalamnya orang-orang TPUA ini. Nah, kita akan update ke Polda Metro Jaya, yang dimana laporan Pak Jokowi ini terus berlanjut. Hari Senin nanti bakal ada dipanggil sejumlah saksi. Salah satunya adalah saudara RS.
hari ini adalah hari Sabtu, besok Minggu, Senin, lusa. Berarti lusa Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah saudara RS. Siapa itu? Apakah itu Roy Suryo atau Rismon Sianipar? Kita belum tahu. Coba kita lihat video yang satu ini. Proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Subdit Kamnak itu masih berjalan. Update-nya yang pertama, nanti hari Senin penyelidik akan mengambil keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi saudara RS yang sebelumnya kemarin minta ditunda. Kemudian penyelidik juga telah berkoordinasi dan meminta keterangan Dewan Pers ya terkait beberapa video yang diajukan sebagai bukti untuk dilakukan pendalaman. Apakah video tersebut merupakan produk jurnalistik atau bukan? Keterangan terbaru dari Polda Metro Jaya, aku lihat tadi Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan bahwa hari Senin nanti itu akan ada pemanggilan untuk sejumlah saksi, salah satunya adalah RS. Dugaannya apakah Roy Suryo atau Rismon Sianipar ya namanya. Plus juga dengan barang bukti yang diberikan ke Polda adalah rekaman-rekaman wawancara mereka. Ini ditanya dulu ke Dewan Pers, apakah ini adalah bentuk produk dari jurnalis ataukah jatuhnya kayak yang dituduhkan terkait dengan pencemaran nama baik. Nah, Cukup teman-teman kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, dan menonton video tersebut ya. Jadi hari Senin, lusa ya, karena hari ini adalah hari Sabtu, besok Minggu, Senin, lusa. Hari Senin itu Polda Metro Jaya akan memanggil sejumlah saksi. Salah satunya adalah saudara RS. Apakah itu Roy Suryo atau Rismon Sianipar? Tapi menurut dugaan saya, saudara RS yang dipanggil ini adalah Rismon Sianipar. Kenapa saya menduga bahwa itu adalah saudara RS yang dipanggil Rismon Sianipar? Karena dia sebelumnya beberapa hari yang lalu ke belakang dia sempat mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Rismon Sianipar ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya beberapa hari yang lalu, dia mangkir. Coba kita lihat penjelasan dari Kusmar, pemilik channel KBN Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi bergerak cepat di dalam menangani kasus ijazah Pak Jokowi. Hari tadi atau kemarin lebih tepatnya ya, sekarang sudah masuk hari Jumat, Bareskrim Mabes Polri sudah mengumumkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Dan pada hari yang sama, Polda Metro Jaya memanggil Rismon Sianipar. Orang-orang gerombolannya Roy Suryo CS dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi terkait dengan laporannya Pak Jokowi. Tetapi bahwa Rismon Sianipar diketahui mangkir, tidak menghadiri undangan Polda Metro Jaya. Dan saya kira ini akan bergulir terus, bergulir cepat di Polda Metro Jaya, apalagi setelah Bareskrim Polri menyelesaikan penyelidikan atas ijazahnya Pak Jokowi. Ini penting saya kira, dan saya kira semuanya sepakat bahwa ini harus diselesaikan dengan cepat agar tidak mambrah-mambrah, agar toksik buruk yang disebarkan oleh kelompok pembenci Pak Jokowi yang juga pembenci pemerintah ini segera bisa diselesaikan, dituntaskan proses hukumnya dan dipenjarakan mereka semuanya. Rismon Sianipar tidak datang. Saya baca beritanya ini, Rismon Sianipar absen pemeriksaan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Hari Kamis 22 Mei 2025. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap ahli forensik digital Rismon Sianipar sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Polisi mengatakan Rismon tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini. Saudara RS menyampaikan kepada tim penyelidik bahwa hari ini berhalangan hadir untuk diambil keterangan dan menyampaikan kepada penyelidik untuk dilakukan pemeriksaan di hari Senin. Kata Kabitumas Polda Metro, Kombes Ade Arisyam Indradi kepada wartawan kemarin. Ade Ari mengatakan hingga saat ini sudah ada 29 saksi yang diperiksa terkait laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dia mengatakan proses perjalanan laporan ini masih dalam tahap penyelidikan. Sampai dengan saat ini dalam proses penyelidikan kasus tersebut, setidaknya ada 29 saksi yang telah diambil keterangannya dalam proses klarifikasi dalam tahap penyelidikan, kata dia. Sudah banyak banget ya, 29 saksi. Berarti dengan Rismon besok hari Senin, jangan mangkir lagi, ada 30 saksi
Ya, kita nggak tahu nih siapa saja 30 saksi ini. Yang kita jelas tahu diumumkan di media kan Roy Panci sendiri, Tifa Kurnia, Rismon, Abraham Samad, Mikael Sinaga, Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis. Ini yang populer di media kan 8 orang ini. Kemudian yang 12 orang itu siapa nih? Nggak tahu kita ya. Ya, kalau memang tidak ada kewajiban Polda Metro Jaya untuk mengumumkan semuanya nama-namanya. Oke ya, Rismon Sianipar, hari Senin Anda menjanjikan akan datang di Polda Metro Jaya. Anda tidak boleh mangkir lagi. Cukup kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Gusmar dalam video tersebut terkait menanggapi Rismon Sianipar dan kawan-kawannya. Jadi Polda Metro Jaya hari Senin lusa itu akan memanggil sejumlah saksi. Di antaranya ada saudara RS, yaitu Rismon Sianipar, ya, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Karena Rismon Sianipar ini beberapa hari yang lalu ke belakang dia sempat mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Jadi untuk Rismon Sianipar hari Senin nanti jangan mangkir lagi, ya, karena Anda itu dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Karena tadi saya mengatakan bahwa siapa ini saudara RS yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya, karena yang dipanggil ada sejumlah saksi, di antaranya ada salah satu saudara RS. Akhirnya terjawab bahwa saudara RS itu adalah Rismon Sianipar. Nasib Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan setelah ijazah Jokowi dinyatakan asli. Kini nasib mereka di ujung tanduk. Setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli melalui uji forensik dan dokumen resmi, pintu damai yang sempat coba dibuka resmi ditutup. Siap-siap kau Roy Suryo, siap-siap kau Dr. Tifa, pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu Roy Suryo, penjara menantimu Dr. Tifa. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Gitu ya guys, jelas sekali bahwa ijazah Pak Jokowi S1-nya dari UGM dinyatakan asli 100%. Dan kini gerombolan sakit hati Roy Panci, Dr. Tifa, Rismon, Rizal Fadilah, CS sekarang sedang meradang karena bentar lagi akan diciduk satu persatu, bahkan diringkus ya guys. Kita sekarang ini tinggal menunggu ya kan para pembenci Pak Jokowi yang tukang fitnah dan tukang menebar berita hoax, ya, memakai baju oranye. Bareskrim bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Nah, kalau sampai ke penegak hukum bilang asli, kira-kira masih si Suryo Panci itu masih ngomong nggak dia? Ya, kira-kira dia ngomong apa kira-kira nanti di podcast Aiman dan lain sebagainya. Kira-kira, oh ya ini peneliti forensik dan segala macam, mampus kau ya kan. Kita kawal dia sampai masuk penjara teman-teman ya. Oke, sekarang Pak Jokowi sedang berperkara dengan dia di Polda ya, di mana ini bukan soal ijazah palsu tetapi mengenai pencemaran nama baik ya, dan adanya itu adalah pasal berlapis teman-teman ya kan. Saya puas banget ya, ini orang aneh banget ya, dan kawan-kawannya tuh aneh banget sama kawan-kawannya gitu ya kan, dimana mereka ini selama ini koar-koar ijazah palsu nih. Sekarang ya mau ngomong apa dia ya, ijazah Pak Jokowi asli, mau ngomong apa dia, tinggal tunggu Polda menjemput mereka semua ya. Polda menjemput mereka semua ya, karena di situ Pak Jokowi deliknya adalah bukan soal ijazah palsu tetapi soal pencemaran nama baik ya, dan pasalnya itu adalah pasal berlapis teman-teman ya. Cukup teman-teman, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan, menonton video tersebut, bagaimana respon dan tanggapan netizen terhadap Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan kawan-kawannya setelah Bareskrim Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu identik atau asli. Begitulah respon netizen, tanggapan netizen.
Awalnya sih dipanggil ya untuk dimintai klarifikasi, kemudian dipanggil untuk menjadi saksi, dimintai keterangan sebagai saksi, kemudian dilakukan penyidikan nanti. Kalau sempat ditemukan 2 alat bukti, maka bisa dijadikan sebagai tersangka. Karena untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka itu harus ditemukan 2 alat bukti. Begitu ya. Jadi menurut kalian bagaimana nasib Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan kawan-kawannya? Coba tulis komentar kalian teman-teman di video ini. Seperti apa nasib Roy Suryo, Rizmon Syanipar, dan kawan-kawannya?